Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Wawasan dan Aplikasi Teknologi kelas 9. Jagung merupakan salah satu sumber pangan strategis yang bernilai ekonomi karena kedudukannya sebagai sumber karbohidrat terbesar dan komoditi tanaman terpenting setelah padi. Berdasarkan rapat mengenai penguatan ekosistem pangan yang disampaikan oleh Bapak Presiden pada Februari tahun 2020, memberi perintah untuk meningkatkan produksi jagung nasional agar kebutuhan dalam negeri dan ekspor bisa tercapai. Selain itu, manfaat dari biji jagung juga banyak digunakan untuk campuran beras dengan cara biji jagung dihancurkan terlebih dahulu menjadi butiran kecil melalui proses penggilingan. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat masalah yang terjadi pada mesin penggiling biji jagung yang ada di pasaran saat ini. Di antaranya yaitu masih banyak sisa hasil penggilingan yang tertinggal pada mesin penggiling, hasil gilingan yang kurang merata, panas yang tidak terkontrol, dan berlebihan akibat gesekan pada poros penggiling. Maka dari itu, kami menawarkan produk mesin penggiling biji jagung yang lebih efektif dengan inovasi penyempurnaan mesin yang kami beri nama Green Days. Jika Anda tertarik dengan produk kami, maka dapat menghubungi kontak yang ada pada bagian akhir presentasi kali ini. Masalah dan solusi. Masalah yang terjadi yaitu hasil dari gilingan jagung yang ada di pasaran masih memiliki tekstur yang kurang merata, panas akibat gesekan yang masih belum bisa terkontrol. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah yang ada di produk pasaran, dirancanglah sebuah mesin penggiling biji jagung dengan beberapa inovasi. Di antaranya, penyempurnaan pelumasan di area main shaft, mesin penggiling biji jagung. Yang kedua, penyempurnaan distribusi panas di ruang penggiling. Yang ketiga, penyempurnaan untuk pisau yang berada di gigi putar dengan tujuan praktis dan hemat otomatis serta aman. Berikut adalah overview produk dari produk kami, yaitu di mana inovasi yang kami terapkan pada bagian 1, 2, dan 3, yaitu main rotor set, main shaft, dan main cell. Selain itu, kami juga menawarkan beberapa pilihan saringan dengan diameter keluaran yang berbeda-beda, sehingga dapat disesuaikan dengan keinginan konsumen. Market size. Market size kami adalah masyarakat di sekitar Jawa Timur yang bekerja sebagai petani jagung, pengepul jagung, atau bisa juga distributor toko jagung di Jawa Timur. Dengan rincian jumlah penduduk Jawa Timur adalah sekitar 40 juta jiwa. Total Addressable Market atau TAM. Secara sederhana, TAM merupakan total demand untuk suatu produk atau jasa. TAM merupakan salah satu faktor yang menjadi poin krusial dalam dunia entrepreneurship. Mengutip website Corporate Finance Institute, TAM merupakan peluang atau revenue pendapatan yang bisa dicapai jika 100% market share dari produk atau jasa bisa dikuasai. Rumus TAM adalah total customer dikali dengan price. Kita ambil misalkan jumlah geografi Jawa Timur yaitu sekitar 40 juta jiwa, dan market milenial sekitar 24%, yaitu 9 juta jiwa. Sementara produk mesin penggiling jagung ini sekitar 5%, yaitu sekitar 494 jiwa. Dan ada perusahaan di Surabaya yaitu sekitar 5% juga, itu 24.724 jiwa, dua produk customer. Dengan kita ambil price yaitu sekitar 12 juta rupiah, dan didapat TAM atau total addressable market sekitar terlampir pada slide PPT ini dengan rumus 12 juta dikali dengan 24.724 customer. Selain itu, kita juga harus menghitung SOM, yaitu Serviceable Obtainable Market, yaitu persentase atau bagian dari TAM yang bisa kita layani. Meskipun kita menargetkan geografi dari produk kita adalah seluruh yang ada di geografi kita, yaitu Jawa Timur, tetapi toko kita sementara ini hanya berada di Surabaya. Mesin penggiling jagung bukanlah produk monopoli, oleh karena itu hampir tidak mungkin kita menguasai 100% market share. Jadi kita bisa artikan SOM adalah persentase atau bagian dari SOM yang secara realistis bisa kita dapatkan.
Faktor-faktor yang membuat kita bisa menguasai 100% market share diantaranya adalah kapasitas produksi, sales channel, brand, dan lain-lain. Dengan pertimbangan tersebut, maka kita coba ambil angka sekitar 10% sebagai angka realistis yang bisa kita capai. Dan didapatkan jumlah som kita yaitu sekitar 29 miliar rupiah. Selanjutnya adalah traction. Traction adalah sebuah masa di mana perusahaan sedang merasakan momentum selama masa perkembangan. Terlepas dari segala upaya yang dikeluarkan perusahaan, bila momentum traction tidak dimanfaatkan, angka penjualan bisa menurun dengan basis pelanggan dapat menyusut. Oleh karena itu, kita bagi menjadi 3 poin traction dari produk kita, yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi waktu produksi, yang kedua kapasitas produksi yang besar, dan yang ketiga adalah menghemat tenaga dalam melakukan produksi. Selanjutnya adalah simple business model. Dengan kita buat bisnis model kanvasnya, di mana terdapat key partner yaitu petani jagung, pengepul jagung, pemilik atau distributor toko jagung di daerah Jawa Timur. Ada key activities yaitu membeli bahan-bahan material pembuatan mesin penggiling jagung. Ada juga mengolah jagung yang belum digiling menjadi produk siap setelah digiling dengan mesin penggiling. Ada juga key resource yaitu lahan dan pabrik pembuatan mesin penggiling jagung. Tanah lahan untuk pengolahan jagung. Ada juga value proposition, yaitu mesin penggiling jagung. Kami sebagai salah satu produsen mesin penggiling jagung berkualitas yang siap membantu petani-petani jagung di Indonesia, meningkatkan daya saing industri mesin penggiling jagung. Ada juga customer relationship. Terdapat diskon dan promo kepada petani-petani jagung lokal. Adanya bazar maupun door prize kepada pengguna mesin penggiling jagung kami. Channel kami yaitu sosial media, e-commerce, brosur maupun spanduk, pameran alat berat. Ada juga customer segment yaitu petani jagung, distributor jagung, pabrik-pabrik pengemas jagung, dan pengepul jagung. Sementara cost structure atau pengeluaran kami yaitu gaji pegawai, proses pembuatan mesin, biaya marketing, biaya pengiriman bahan, dan biaya kemas alat berat. Sementara revenue stream atau pendapatan kami yaitu dari penjualan produk mesin penggiling jagung kami, ada juga dari kunjungan edukatif ke pabrik tempat mesin penggiling jagung dibuat. Selanjutnya adalah go to market strategi, di mana kita bagi menjadi 5 bagian, yaitu bagian pertama ada provocation, di mana key question-nya adalah what are we trying to accomplish? Dengan output comes yaitu goal alignment atau validation. Selanjutnya kita menuju step discovery, yaitu dengan key question, what are the potential market? Dengan goals-nya itu yaitu verify the nature of the market opportunity. Setelah tahap itu, kita lanjut ke tahap diagnostik dengan key question-nya, where should we complete and what must we deliver? Dengan goals-nya itu determine how you will win. Setelah itu, kita menuju tahap desain, yaitu what go-to-market approach is optimal. Dengan goals-nya itu determine how you will play. Dan tahap terakhir adalah recommendation dengan key question, what is winning word? Dengan goals-nya itu identify how you will measure result. Selain dari itu, kita juga terdapat kompetisi, yaitu dari pesaing produk serupa dengan skala global maupun lokal, dengan tujuan yang sama, yaitu mudah digunakan dan aman. Di mana brand-brand ini terdapat 3 brand, yaitu Tim Commissionary, Nandi, dan King Runda. Selanjutnya adalah bagian pendanaan dan funding status. Produk kami masih belum terdanai dan masih dalam bentuk prototipe. Rencana pendanaan kami yaitu terbagi menjadi 4 tahap, yaitu peralatan penunjang, biaya operasional, bahan habis pakai, dan lain-lain. Dengan total jumlah pendanaan sekitar Rp8.500.000. Selanjutnya ada tim member dari produk ini, yaitu ada tim leadernya, yaitu saya sendiri, Fadli Widiono, ada juga content creator dan development,
yaitu Ivan Stefanus Rivaldi, dan marketing strategis yaitu Nabil Hamam, dan administrator finance Akmal Ramadan, dan konten desainernya ada Galuskar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.